Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan satuan waktu dalam keseharian, penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya ya. Marilah kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal satuan waktu pada kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai pembahasannya. Tahukah kalian apa itu satuan waktu ya? Pasti kalian tidak asing lagi dengan satuan waktu tersebut. Satuan waktu adalah standar yang digunakan untuk mengukur waktu yang berjalan ya. Nah, perhatikan gambar di layar. Di sana ada gambar jam ya, jarum jam berputar penuh dalam sehari semalam. Dari malam ke siang dan kembali lagi ke malam, begitu seterusnya ya. Jadi terus-menerus dia akan berjalan. Maka itulah waktu yang berjalan yang akan kita bahas. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal satuan waktu dengan sebutan detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun ya. Nah, golongan perhitungan waktu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, tanda waktu dalam hitungan 12 jam dan tanda waktu dalam hitungan 24 jam ya. Nah, yang pertama ya, jarum pendek berputar satu kali saja dalam sehari, yaitu sebanyak 12 jam. Nah, putaran jam dimulai dari pukul 00 ya, seperti di layar, yaitu pada tengah malam sampai jam 12.00 pada siang hari. Nah, yang berikutnya adalah tanda waktu yang 24 jam ya. Perhatikan gambar di layar, jarum pendek berputar 2 kali dalam sehari semalam, berarti ada 24 jam. Nah, putaran jam dimulai dari pukul 00 tengah malam sampai jam 12 siang. Kemudian ke pukul berikutnya dengan ditulis 13 ya, setelah 12 tadi langsung ke 13 di angka 1, yaitu sampai pukul 24.00 tengah malam. Jadi 13 itu sama arti dengan jam 1 siang ya. Sedangkan jam 24 itu sama dengan jam 12 malam. Oke, kita teruskan yang berikutnya. Pada pembahasan ini kita fokuskan pada satuan waktu yang ada pada jam analog di bawah ini ya. Lihat di layar. Perhatikan gambar di layar. Pada gambar tersebut memiliki dua jarum jam ya. Yang pertama adalah jarum jam pendek, di mana jarum tersebut menunjukkan satuan jam yang mengarah ke angka 3 ya. Sedangkan yang kedua adalah jarum panjang yang menunjukkan satuan menit yang mengarah ke 12. Berikut adalah cara membaca dan menulis tanda waktu dalam hitungan 12 jam ya. Perhatikan pada jam yang pertama, yaitu jam subuh ya, ketika waktu subuh, di mana jarum pendek menunjukkan angka ketiga seperti tadi dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi dibaca pukul 3 ya dan ditulis pukul 3.00 ya. Jam berikutnya adalah yang menunjukkan waktu pagi hari. Jarum pertama yaitu jarum pendek menunjukkan angka ke-7, dan yang kedua jarum panjang menunjukkan angka ke-12. Jadi dibaca pukul 7 dan ditulis pukul 7.00 ya. Selanjutnya kita akan membaca dan menulis ya tanda waktu dalam 24 jam. Yang pertama di waktu sore hari, di mana jarum yang pertama yaitu jarum pendek menunjukkan angka 4, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi dibaca pukul 16 ya, karena itu waktu sore hari, dan ditulis pukul 16.00. Yang berikutnya waktu di malam hari, jarum pendek menunjukkan angka 9, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi dibaca pukul 21 dan ditulis pukul 21.00.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya ya dalam sebuah kalimat ya. Nah, marilah kita mulai pembahasannya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu huruf kapital? Baik, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Huruf kapital disebut juga dengan huruf besar. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari huruf kapital ini. Biasanya huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat yang biasanya ya. Setelah itu nama orang, nama hari dan bulan, nama tempat atau kota, nama suku, nama negara, nama agama dan kitab suci, serta sifat-sifat Tuhan ya. Pada pembahasan ini kita akan ulangi contoh pada keterangan nama agama, kitab suci dan sifat Tuhan ya. Nama agama contohnya di sini adalah Islam, I-nya menggunakan huruf kapital, dan kata Kristen itu K-nya menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah nama kitab suci, contohnya adalah Al-Quran. Nah, awal kata ini menggunakan huruf kapital, dan Alkitab juga katanya di awal kata menggunakan huruf kapital. Nah, yang berikutnya adalah sifat Tuhan ya, contohnya Tuhan yang Maha Esa, itu semua awal katanya menggunakan huruf besar sampai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta ya, Tuhan yang Maha Pengampun dan yang Maha Pengasih dan Penyayang, semuanya menggunakan awalan kapital. Nah, berikutnya adalah penggunaan tanda baca titik ya di dalam kalimat. Tanda titik biasanya dipakai untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan ya atau seruan. Nah, contohnya adalah dalam penggunaan tanda baca, yaitu kalimatnya Fikri menyukai buah mangga yang manis, dan diakhiri dengan tanda titik. Jalan itu sangat ramai sekali dan Aldi bermain bola di taman ya. Nah, setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda baca titik dan awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan tanda tanya ya dalam kalimat. Tanda tanya biasanya dipakai untuk mengakhiri kalimat pada kalimat pertanyaan. Pada kalimat tanya terdapat kata tanya ya, diantaranya seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, dan lain-lain ya. Nah, contohnya di dalam kalimat misalnya, apa yang kamu lakukan di sana, siapa yang mau menemani pergi ke pasar, kapan kamu datangnya Aldi, bagaimana kita bersihkan piring sekarang. Nah, setiap akhir kalimat itu menggunakan tanda tanya ya, dan awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang satuan waktu pada kehidupan sehari-hari, penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya dalam kalimat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.